XP People. Welcome back again, bareng gue Ibnu X0045 And gue Ovi dari X0560. Nah, Cing, kita ada di tempatnya Om Ridwan. Pasti udah pada kenal. Iya, ini kayaknya mendingan buka biar lebih clear. Oke, ini kan kita social distancing juga kan? Iya, pastinya Om, pastinya. Oke. Nah, Cing Opi, ini kita lagi anniversary nih, Cing. Siap. Jadi hari ini kita spesial buat kupas tuntas Om Ridwan Hanif. Waduh, udah kayak buah gue. Gue nggak nanya rekening gue, beneran. Ini thank you juga Om Ridwan, bahwasanya studionya juga cakep, megah, bersih gitu loh ya kan, kita bisa diundang di sini, Bisa di sini aja, gitu ya kan. Terus juga kalau umpamanya memang bisa ada di sini tuh mobil-mobilnya tuh banyak banget, ada mobil macam-macam dah garapannya. Ada itu ada Expander Cross juga ada di situ. Ada dua ya Om ya? Ya, Expander abu-abu itu sebenarnya barang rental sih. Oh gitu ya? Jadi sebenarnya Expander saya itu paling banyak. Oh banyak? Karena dipakai buat rental. Dipakai buat rental? Mantap. Boleh ditiru, kayaknya gue juga mau rentalin mobil gue. Nah ini sesuai tadi kata Cimafi kan di masa pandemi ini kita memang mengusung konsep yang beda. Anniversary kita yang ketiga ini dengan slogan satu rasa sejuta cerita Om Ridwan. Satu rasa sejuta cerita. Iya, jadi Xmok itu merunut dari We Are One. Xmok itu kan motonya We Are One. Nah, satu rasa tetap, ya kan kita semua bersatu dalam satu perasaan yang sama, dalam satu tujuan yang sama, tapi punya cerita yang banyak. Karena kita alhamdulillah sudah tersebar di hampir di semua provinsi. Udah ada sekitar 4.500 member. 4.500 member? Iya. Wow, banyak banget. Gitu Om. Makanya kebetulan juga Om memang user Expander gitu kan. Jadi kita mau kupas-kupas sedikit nih. Jadi apa sih pengalaman Om, ya kan? Pernah keluar kota kah menggunakan Expander? Gimana sih experience keluarga dengan XP itu seperti apa? Oke. Paling gitu. Jadi Opi mungkin ada yang mau ditanya modifikasinya? Itu dulu. Gua di modifikasinya aja sih. Modifikasinya. Aduh. Kalau anak-anak klub ngeliat modifikasinya saya jadi minder kalau saya ngomong modifikasinya apa aja. Waduh. Enggak ke situ. Gua cuman ada aja pokoknya nanti Sip. Om Ridwan, gue mau nanya nih, lo paling jauh kemana sih pakai XP? Paling jauh itu Aceh pulang pergi, yang cross. Aceh. Ada videonya kok. Jauhan Aceh yang Bali ya? Aceh dong. Aceh ya, kalah Kayaknya sih Aceh. Gue kalah berarti. Gue ke Bali Om, Bali jauh. Karena kita ke Aceh juga itu nggak langsung straight to Aceh. Kita mampir-mampir. Mampir-mampir? Ya kan, kita ke Bengkulu dulu, terus ke Danau Toba dulu, terus kita ke Kelok 9 dulu. Padahal itu kan nggak searah kan. Tapi emang sengaja karena kita mau berangkat lewat barat, terus sampai Pulau Weh, KM0 Indonesia. Habis itu mobil dititipin di Mitsubishi Arista Banda Aceh. Arista Banda Aceh. Ya, kita pulang bulan depan, berangkat lagi, balik lewat timur. Nyobain jalur timur. Mantap. Lewat Medan, Pekanbaru. Tadi mau ke Batam dulu tuh, cuma karena corona nggak jadi. Siap. Jadi kan kemarin kan pas corona kan, pikir takutnya nih pas mau balik ini pelabuhan ditutup. Ternyata kan corona nggak segitunya kan, nggak sampai pelabuhan itu bandara tutup, enggak kan, tetap kebuka kan. Ya udah, ya agak nyesel juga sih tau gitu, diselesaikan saja gitu kan, bisa main-main dulu. Jadi kemarin tuh dari Jambi kita nyetir jadinya gantian. Tadinya kan videografer itu nggak nyetir, cuma ngambil video doang. Tapi karena kita buru-buru pas pulang itu, ya udah videografer tidur, aku nyetir. Pas kebalik juga videografer nyetir, ya aku tidur. Karena takutnya nih pelabuhan ditutup, ternyata enggak. Taunya nyantai aja gitu kan, menikmati. Tapi suasananya udah nggak enak sih. Orang-orang tuh udah mulai takut juga tuh mau salaman atau apa, ketemu pas apalagi pas masuk hotel ya kan. Kan kita platnya B lagi kan, platnya B. Kalau masuk enggak, kita ada dua pilihan. Kalau misalkan kita berhenti di jalan, kan kita maksimal jam 9. Kalau jam 9 belum nyampe mana-mana, kita tidur di mobil, cari masjid, cari pom bensin. Tapi kalau misalkan kita udah nyampe kota, kita cari hotel. Pas di hotel, dari mana Mas? Jakarta. Oh Jakarta ya? Oh jadi mundur ya? Apalagi waktu itu masker. Hand sanitizer itu super langka, semua habis, semua diborong. Emang itu bulan apa sih perjalanan itu kaki? Yang terakhir itu pulang itu Maret. Sekitar Maret. Oh, pas lagi awal-awal Maret. Ya? Jadi itu perjalanan pulang itu agak kurang menyenangkan karena ada corona.
Padahal pas berangkatnya itu wah menyenangkan sekali, dan gue emang seneng jalan jauh kan, Explore, gue ya? emang seneng Adventure, nyetir, ya. tapi nggak seneng macet aja. Iya, setuju. Di arah pulang lu itu masih take video juga lu? Masih take video, cuma jadinya nggak begitu banyak. Tempat wisata juga nggak terlalu banyak. Ya kita cuma bisa berencana ya, ujung-ujungnya kan menentukan bukan kita. Iya. Gitu. Dan rangka apa Om, kalau boleh tahu tuh Om di video lu tuh bikin tema itu awal itu? Karena gue sama istri tuh pengen suatu saat gitu ya, beberapa tahun kemudian kita tuh bisa touring sekeluarga gitu loh, overlander lah. Cuma kan kita pertama harus punya ini dulu. Gue tuh nggak pengen langsung dadakan jebret kita langsung berangkat. Misalkan sebelum persiapan, gue sendirian dulu deh, pengen tahu seperti apa. Terus yang kedua, oke, yang deket-deket dulu deh sama keluarga seperti apa. Cuma kalau sama keluarga sih beberapa kali kita pernah ke Bali juga naik mobil, ke Klaten juga sering pulang pergi gitu kan naik mobil, udah biasa. Nah, pengen tahu persiapannya, medannya apa aja sebelum bawa keluarga, ya coba berangkat sendiri dulu. Iya. Sekalian bikin video lah. Siap. Jadi ntar pas sama keluarga tuh udah tempat-tempatnya udah yang keren-keren gitu kan. Dan yang pasti kita tuh tahu gitu ada apa aja di jalan, terus plus minusnya apa aja. Jadi ketika ketemu rintangan kita nggak kaget gitu kan. Setuju. Sebelum kita pergi jauh, kita harus pergi yang deket-deket dulu, baru lama-lama makin jauh. Gitu. Boleh juga tuh saran buat teman-teman yang mau touring. Nah, iya, Kan buat itu bisa safety jadi tips lagi. juga ya kan, explore dulu perjalanan seperti apa sebelum rombongan semua berangkat gitu kan, beberapa mungkin sebulan sebelumnya gitu. Jadi pada Benar. saat perjalanan rame-rame itu udah lebih antisipatif gitu. Soalnya gue menghindari kayak gini loh. Kadang-kadang kan ada orang ya, beberapa kali kan kebetulan kita rental mobil kan, jadi tau lah konsumen. Ada tuh orang udah niat mau jalan-jalan jauh tapi menyesal. Aduh ternyata jauh banget ya. Iya, betul. Tahu gitu nggak kesini deh. Lah, berarti kan dia nggak menikmati perjalanannya. Iya. Kalau dia menikmati perjalanannya gitu kan, dia tahu seperti apa medan segala macamnya. Otomatis kata-kata seperti itu. Karena kalau kita udah 70% perjalanan terus baru nyesel, ya kan mau balik lagi kan? Iya. Kalau baru 20% mau balik lagi gampang gitu Nggak kan? enak banget gitu kan. Iya, tiba-tiba udah mau nyampe baru nyesel. Ya, capek deh. Oh, gue mau nanya itu cross lu isi berapa orang kemarin? Terus kemarin berdua doang. Oh berdua aja? Berdua doang. Berdua aja. Tapi untuk perjalanan jauh no problem ya? No problem. nggak ada masalah. Ada jalan-jalan jelek juga hajar aja. Nggak ada mentok sama sekali bawahnya, nggak ada mater. Bahkan kita ke si Tinjau Lawi. Yang tanjakan Iya, tingkat itu kan betul. katanya kan wah nanjak FWD nggak bisa nanjak, bisa aja. Bisa aja. Nah, Lewat jalan apa licin, hujan Licin segala nggak ada macam. masalah ya? Offroad juga ada. Tapi lo ada diferensiasi nggak sih sama XP yang sebelumnya? Kan lo juga ada kan yang apa Iya. gitu? Kalau Nah, itu yang ada perbedaan. expander yang pertama itu kemarin emang sengaja beli buat dipakai harian, gitu kan. Oke. Terus dimodif, ya sesuai buat mobil harian aja gitu, audionya, terus apa namanya power backdoor, fitur-fitur lainnya gitu. Kalau yang expanded cross ini emang gua siapin buat jalan jauh. Oh, Jadi oke. belakangnya itu gua kasih tempat tidur, tapi nggak dibawa sih kasurnya ada di rumah. Jadi pas dia rata, itu kita jadi tempat tidur. Iya. Gue juga waktu ke Bali pernah gitu. Dan dia juga tuh. Iya, sama. Tapi ini custom khusus. Oh, lo bikin custom? Jadi benar-benar full, sama bisa kalau dilipatnya separuh kursinya dia bisa kebuka separuh doang. Terus apa namanya? Kursi kita bikin senyaman mungkin pakai kursi seri 7. Wah, Heeh. yang ini, yang cross. Yang cross ini. Nanti kalau mau lihat boleh banget. Nanti kita Terus audio, ceki-ceki, ya. audio yang menang kontes gue pindahin situ. Wah. Jadi kemarin kan di Padang ada temen nyobain apa namanya mobilnya. Set. Wah kalau begini mah gue mau jalan-jalan jauh katanya. Enak banget. Dia pakai expander juga kan. Ya udah beda banget gitu rasanya. Iya. Jadi apa ya? Mungkin banyak orang pengen beli mobil yang harganya 1M, 2M. Ya, tapi gimana kalau kita beli mobil yang 200 jutaan aja. Tapi part-part Tapi mobil rasanya yang 1M, 2M itu kayak ada di sini kita bawa gitu kan. Audionya kita bawa gitu kan. Jadi rasanya tuh pas ini wah gila, puas banget sama ini mobil. Ide Mau menarik. jalan jauh, mau ngapain aja itu puas banget sama tuh mobil.
Siap. Berarti mau masuk kategori modifikasi juga nih, Cing. Ya, tapi lebih ke interiornya. Lebih ke ini sih, lebih ke kegunaan mendukung kegiatan. Lebih ke fungsinya ya. Lebih ke fungsinya. Jadi makanya yang kemarin kan itu diganti Aibah, yang ini enggak standar aja. Karena emang butuh ground clearance Iya, kita betul, kan. betul. Terus pelek kita juga pakai yang 18 inci aja gitu kan. Terus kayak misalkan barang-barang bawaan itu juga udah kita tata gitu. Jadi yang bagian tengah itu kita isi ada bensin cadangan, ada air cadangan. Terus kita kan nyuci sendiri ya. Nah, itu kita ada kayak strap yang bisa melar. Itu taruh di belakang. Di apa namanya? Handle belakang. Handle belakang di atas. Jadi kalau kita habis nyuci, udah diperes, kita gantungin di belakang, nyalain double blower. Kering kering tuh. Terus kita bikin gantungan buat kipas portable. Jadi kalau malam itu kan panas, ya kan mesin nggak nyala, udah pakai kipas adem. Pokoknya seru deh. Nah, Om, itu kalau ngomong soal modif kasur itu, terus juga masalah itu pernah di-review juga? Soal udah gantungan itu juga pernah di-review? Udah. Oh, udah pernah pokoknya di video itu lengkap banget deh. Siap. Kalau yang lebih keren tuh banyak. Iya. Emang itu nggak nyari keren-kerenan sih, tapi emang nyari yang gampang lah, gitu. Jadi perjalanan kita itu dengan segala kebutuhannya itu ada di expander itu. Gawat ini. Buat pecinta touring boleh. Nah, ini gawat nih umur. Nah, XP People jangan lupa juga nih ya kan, kita harus komen, like, subscribe ya kan. Xmoc channel ini udah banyak banget Om videonya Om gitu. Dan kebetulan juga Xmoc juga udah punya hotline. Jadi kalau misal memang ada yang mau ditanyakan, ada yang mau nanya mau masuk Xmoc boleh, silakan tanya di hotline di bawah ini juga ada. Terus mau tanya seputar tentang Xmoc juga, kalau memang belum tahu soal Xmoc ataupun mau ditanya tentang modifikasi juga di hotline juga bisa ditanyain. Nanti teman-teman dari tim modifikasi akan jabarin tuh, akan jelaskan tuh bagaimana sih modifikasi yang baik dan benar tapi tetap nyaman. Iya. Gitu. Nah ini kadif modifikasinya dia nih Om. Waduh. Makanya mau nanyain Om soal modifikasi ini dia nih. Enggak, gue lagi seru menyimak apa yang di luar dari modif ya. Ibaratnya tuh kalau reviewnya si Om Ridwan Hanif adalah kan fungsional mobil yang bagus tuh ya kayak umpamanya mengganti jok sampai dari BMW seri 7 itu kan di luar dari mesin anak kawan-kawan ya kan. juga tuh. Ternyata kan fungsinya gitu loh. Saya sih gini Om, kita bangun mobil itu sesuai dengan tujuannya apa. Misalkan yang Xpander Cross itu buat adventure, buat jalan-jalan. Terus saya juga bikin mobil buat off-road, saya bikinin dimaksimalin buat off-road. Tapi kan ada juga mobil yang ini mau dipakai buat hal lain, yang modifnya justru beda gitu. Jadi kan teman-teman juga dari Xmoc pasti beli mobil tuh ada tujuannya dong. Betul. Ada yang emang sengaja beli mobil buat dimodif aja deh, nggak diapain. Ya dia bisa ekstrim. Gitu. Tapi kalau dipakai mau buat harian, berarti harus seperti ini gitu. Apalagi kalau misalkan jalan rumahnya itu jelek gitu kan, berarti kan ya udah nggak boleh ceper-ceper, tapi kan nggak boleh kegedean. Tapi kalau jalan rumahnya bagus, rute-rute yang disiapin bagus, ya ceperin aja sekalian gitu kan. Sampai keluar api gitu ya. Maksudnya preferensi orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan sampai kita modifikasi udah bukan passionnya ya kan, spiritnya bukan sesuai dengan kita. Ngapain bikin mobil buat overland kayak saya, tapi dia nggak overland, gitu kan, cuma ikut-ikutan doang. Jadi agak-agak mubazir. Iya, gitu. sayang namanya. Bikin kasur di belakang nggak pernah dipakai, gitu kan. Jadi saya berharap teman-teman yang mau modifikasi tahu dulu pengennya tuh seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Jadi tepat gitu. Karena saya yakin tiap orang tuh beda-beda seleranya, beda-beda kebutuhannya. Jadi nggak bisa dibilang ini yang paling baik, dia yang paling baik. Enggak juga. Gitu. Masing-masing kebutuhan dan passionnya ya, maksudnya mereka mau seperti apa memang beda-beda. Nah, Om, lu sempat tergoda nggak sih? Lu kan ya, di dunia otomotif gitu ya, nggak jauh dari modifikasi apa segala macam, banyak event-event modifikasi. Kadang-kadang lu juga pun jadi gestarnya di situ apa segala macam. Ngeliat tuh umpamanya dari stylenya apa segala macam, kegoda nggak sih lu untuk ibaratnya suatu saat gua akan buat dari brand apapun apa segala macam yang bener-bener full modifikasi karya lu sendiri gitu loh. Ya jelas kalau itu sih. Jelas kan ya? Dari kemarin kan udah bikin modif-modif mobil yang lain juga kan. Jadi kalau gue gini, gue ngelihat orang modifikasi apa segala macem, gue tuh respect ya, maksudnya wah bagus, hebat.
Tapi bukan berarti kita harus punya juga gitu. Tapi kita lihat diri kita sendiri juga, kita punya budget nggak untuk itu. Terus yang kedua, kita punya waktu nggak buat bangunnya. Gitu. Karena modifikasi itu kan juga lama loh. Betul. Bikin jok, apalagi bikin body kit ya kan. Jangan sampai nanti karena kita maksain terus kita jadi nggak punya mobil gitu kan. Ya kembali lagi ke orang-orang masing-masing sih. Cuma kalau buat titip pesen, kita sebelum melakukan apapun, kita lihat kapasitas diri kita dulu gitu. Kalau emang kita yakin punya waktu, punya biaya, punya bengkelnya apa segala macam gitu yang bisa dipercaya, ya lakukan saja gitu. Siap. Cingu. Nah, sekarang kan ini Om Ridwan Hanif yang kita kupas ya kan. Hari ini juga ada Om Fitra Eri, ada Om Mobi juga. Siap, biarin. Tadinya kita mau amprokin tiga-tiga, cuman ntar takut kita ketutup, Cing. Iya. Dia ngobrol bertiga ya. Bisa. Malah ngupas bertiga, kitanya siapa sih anak gue ini ya? Kita akhirnya jalan isi Om. Om. Nah, Om, harapan Om nih buat komunitas Exmoc ya khususnya gitu kan. Ada nggak sih, karena kan Exmoc ini udah tahun ketiga nih, ya kan udah 3 tahun berdiri. Alhamdulillah kita sudah mencapai 4.500 member, dan dengan kita terus perbaiki dan terus upgrade juga dari berbagai macam sisi kita coba upgrade. Harapan lo apa sih untuk sebuah komunitas nih di Indonesia yang mungkin bisa dibilang ya alhamdulillah kita bisa berdiri dan sampai sejauh ini sudah cukup besar. Harapan gua tetap solid, cuy lah. Ini banget ya, generik banget ya. Komunitas sekali itu jawabannya. Solid ya. Kalau gua gini, gua banyak menemukan teman-teman di komunitas itu yang udah kayak keluarga sendiri. Ya nggak sih? Dan hidup ini kan kita masih panjang ya kan. Kalau misalkan nanti anak expander mobilnya ganti, misalkan rezekinya bertambah, dia bisa beli yang lebih mahal, atau ternyata kita nggak tahu kehidupan kadang-kadang jadi semakin sulit, ternyata dia harus menjual mobilnya untuk kebutuhan lain. Saya berharap teman-teman yang udah bisa solid sekarang tetap bisa ke depan, mau apapun mobilnya, selama dia pernah gabung di Exmoc itu tetap dirangkul, tetap kayak keluarga, karena susah loh. Bahkan banyak juga orang yang mereka nggak cocok sama keluarganya sendiri sehingga mencari keluarga-keluarga baru gitu loh. Nggak ada salahnya banyak orang yang ikut komunitas, terus masuk komunitas mobil, itu sebenarnya bukan mencari orang-orang yang punya mobil sama juga, tapi mencari keluarga. Iya, setuju. Ya kan? Ketika jalan-jalan ke kota mana, ternyata dia jadi punya temen, ya kan? Wah, selama ini cuma di grup WhatsApp, akhirnya ketemu juga, ya kan? Tiap kota ada, gitu kan? Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi itulah pentingnya ikut komunitas, biar kita tuh punya banyak saudara, punya banyak keluarga. Karena banyak saudara, banyak rezeki ya kan? Ya benar. Ya kan, jadi kalau ke setiap kota ya kan, contoh mau ada yang ke Padang, ada yang ke Bandung, ada yang kemana ya kan, jangan makan dulu, nanti banyak rezeki. Minimal dapat oleh-oleh ya. Tapi memang begitu biasanya. Itulah hebatnya komunitas gitu. Kadang kita juga nggak minta, tapi pulang tuh udah buat tentengan gitu kan. Asal jangan mobilnya dibawa juga gitu kan. Ya. Tukar STNK ntar. Nah, XP People, jadi intinya adalah mobil ataupun kendaraan kita itu hanyalah media ya Om. Benar. Media pemersatu dalam artian tuh yang bersilaturahmi itu manusianya. Benar. Mobilnya itu hanya medianya. Komunitas itu nomor punggung lah. Slogan komunitas itu hanya medianya kita. Gimana caranya kita mempersatukan diri, akhirnya jadi kayak saudara gitu kan. Kemanapun kita jalan, kenal siapa gitu kan. Ada di wilayah sini kenal si A, wilayah sini kenal si B gitu kan. Akhirnya jadi lebih enak gitu kan, kemana-mana juga ada yang guide, nggak tahu kampung itu masuk-masuk. Jadi kapan Om Ridwan Hanif di Exmoc? Nah, ini berat tuh pertanyaannya kayaknya. Karena udah ada 2 XP loh ya kan, bahkan udah banyak kan udah pernah nongkrong sama anak Exmoc. Iya, awal terus acara Mitsubishi ya. Nopungnya udah disiapin tadi pagi Om, nopungnya udah disiapin. Nah, selain Om Ridwan, Om Mobi, Om Fitra Eri juga
juga. Hari ini kita juga ada Om Rifat Sungkar. Wih, iya. siap. Ada Om Ringo juga. Mau kan. bahas sampai 4 nanti Iya. kayaknya. Makanya kenapa kita nggak sengaja gabungin kan? Karena kalau kita gabungin, ini hostnya minggir. Tapi yang paling pertama adalah kita kagum sih Om dari undangan ini. Pertama kita punya alasan ya gitu. Kenapa sih bukannya hanya tokoh-tokoh dari Mitsubishi aja gitu ya? Terus ya ada pernah membahas Mitsubishi aja. Cuman justru banyak dari anggota kita gitu undang ini, undang itu apa segala macam, termasuk juga Om Ridwan Hanif, bahwasanya kita juga sebagai pengguna kendaraan gitu ya, otomotif juga sangat berterima kasih juga sih Om, setidaknya dengan umpamanya kayak vlog yang Om buat gitu apa segala macam, jadi edukasi kita gitu, cara membeli mobil yang bagaimana, terus juga mobil sebelum launching kekurangannya apa segala macam dikulas seperti itu. Ini kita sesama ibaratnya gimana ya, pejuang-pejuang otomotif, kita terima kasih Om atas Saya itu justru pastinya. terima kasih juga Om, karena ketika Om nonton kan saya dapat AdSense juga. Jujur amat ya. Kita yang nontonin dia ya. Simbiosis mutualisme betul, namanya. Tapi Om Ridwan Hanif jujur nggak kalau mau kita habis selesai vlog ini mau nonton nggak? Apa tuh? Iya, vlog kita. Nonton lah. Iya. Ada gue kan? Iya. Pasti ada lah ya kan. Jujur apa sih? Ya mudah-mudahan ya kan ini tayangan ini juga bisa di-share juga ya. Ya. Link lah Om ya kan. Siap. Mutualisme mudah-mudahan amin ya kan. Nanti tak taruh Insta story tenang. Thank you. Ya kan. Nah ini luar biasa banget kita hari ini bisa datang ke sini gitu kan, bisa ketemu sama Ridwan juga, dan luar biasa ternyata beliau humble banget orang. Iya humble asli. Ya kan? Dan gue juga sebenarnya gue pengen nyobain mobilnya Tatu ya. Yang dicobain aja. Yang tadi kan datang tak lihat ini ada Mercy-nya Mas Wahid Iya, ya kan. iya, ada message Mas Wahid tuh. Seru di Biasa. sini seru asli mobil Asli yang seru. pre-road semua banyak. Iya kan. Kaget tadi, gue pikir yang datang cuma 3 orang, 2 orang. Oh, tahunya Memang ada banyak istiadat kita begitu Om ya kan. Yang diundang siapa datangnya banyak ya kan. Tapi begitu, tapi ya gitu Om. Akhirnya bawa-bawa itu macam-macam Itu gitu. ntar bentar lagi main panah tadi sampai. Main panah itu yang di luar mau main panah kan. Ya kan. Tapi lagi nih Om, lagi hobi mana apa gimana? Lagi senang. Jadi sekarang ini lagi corona kayak gini kan banyak kerjaan yang kurang begitu bagus. Ya kita cari-cari hiburan lah. Setuju. Tapi memang lo ikut komunitas ini atau enggak? Maksudnya ada komunitasnya atau lo sendiri aja? Justru gua undang gurunya ke sini. Oh, undang gurunya. Jadi teman-teman SMA kuliah gitu kan, itu boleh ikutan. Semalam habis mana juga ya? Semalam Ya. tiap Kamis kita. Tiap Kamis. Kamis malam. Kamis sore. Kamis sore. Dari jam 4 sampai biasa jam 9 malam. Luar biasa, kucing. Iya, mudah-mudahan kita nggak dipanah pas kita. Nggak boleh. Sepi kan. Ada mau lo kupas lagi nggak tuh mobilnya? Dulu kan mobil udah pernah pakai EBA, udah pernah Ada, gue pernah. dikitnya Pernah ngeliat waktu itu mobil Om Ridwan Hanif yang grey ya kalau nggak salah waktu itu, yang Ultimate Grey itu juga EBA apa segala macam, terus juga R18, terus juga udah ban Continental, udah keren juga. Nah itu juga waktu itu sempat booming juga sih memang sih Om. Gue sih nggak mau terlalu banyak ngulas-ngulas apa karena gue lihat Om Ridwan Hanif tuh nggak gimana sih, bukan cenderung modifikasi gitu loh. Ibaratnya gue ngeliat dia kalau mau di vlognya dia tuh adalah channelnya Om Ridwan adalah edukasi yang lebih gimana ya, karena gue lihat pangsanya kan ada bapak-bapak untuk semuanya. Dan di mobil yang juga. abu-abu itu gue bikin sengaja modifnya tuh lebih plug and play. Oh iya, Nggak ada benar. Karena Iya, setuju. setelah selesai itu gue rentalin sekarang. Iya. Nah itu yang gue sakit hatinya, kenapa lu lepas semua Kan ada itu? expander cross. Nah itulah dijadiin lagi loh. beberapa Biar part ada gue dari- bertanya lagi sesuatu. Tadi gitu. fungsinya, beliau kan lebih ke fungsi Cik. Enggak, gue ngarepin tuh pakai roof rack ya kan, terus juga atau apa ya console box apa kayak gitu. Karena Terus beberapa juga, part di expander yang lama itu pindah ke pindah ke sini. Kayak setirnya pakai expander yang lama. Terus tadi head kit mau pakai yang lama gitu kan. Oh gitu. ada lagi Om kira-kira untuk ke depan nih mungkin lo mau upgrade lagi di yang si Cross nih. Belum sih, soalnya harusnya habis dari Gong Sumatera, next mau lanjut Kalimantan. Widih. Tapi kan corona. Nah, belum lagi sekarang Indonesia tuh diblok sama Malaysia kan, nggak boleh masuk Oh karena iya. kasus Iya, coronanya tinggi. Kita tuh mau dari Kalimantan ke Malaysia, Brunei, ya kayak gitu. Ya udah gagal semua. Gagal. Waduh. Mudah-mudahan sih tahun depan bisa terrealisasi. Iya, Amin. mudah dong, ya kan. Ntar kita nonton juga Om pastinya. Terima Iya. kasih. Wah, Om, nih ulang tahun ketiga ada nggak yang mau diucapin? Yang diucapkan. Pesannya apa juga lagi Om lah buat Iya, kita ini. Happy birthday-nya apa terserah Om Ridwan Hanif lah kita. Oke.
Ya, buat Exmoke selamat ulang tahun yang ketiga. Tetap solid. Ya, tetap solid lah. Ya, tetap solid. Tapi memang umumnya gitu sih ya. Gue juga kalau ngucapin Ganti guyup om. Ganti guyup. Ya pokoknya tadi kan gue udah ngomong tuh ya, tetap menjadi keluarga. Setuju. Ya kan? Kalau bisa seterusnya lah, jangan cuma selama punya expander dia di Exmoke aja, tapi betul. mau dia nanti mau ganti mobil lain apa segala macam, selama dia pernah pakai expander, selama dia pernah tergabung di Exmoke, itu adalah keluarga. Silaturahmi itu tetap abadi lah ya, Iya. dibandingkan mobil itu sendiri. Iya. Nah itu dia, satu rasa sejuta cerita. Mantap. Ya itulah Cing lah menurut gue sih. Apalagi yang mau kita gue kupas nggak ya? ada gue kupas lagi lah kira-kira pastinya lah. Udah cukup lah pastinya. Ya, XP People itulah dia kupas singkat lah, nggak jadi kupas tuntas gue kan. Kalau kupas tuntas gue agak lama nih, karena mobilnya banyak beliau nih. Jadi kupas singkat dengan Om Ridwan Hanif di anniversary ketiga Expander Mitsubishi Owners Club Indonesia, satu rasa sejuta cerita. Oke, gue Ibnu, Gue Ovi. Om Ridwan Hanif pamit undur diri juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dan satu rasa sejuta cerita. Exmoke, We are one. Satu rasa sejuta cerita. Satu rasa sejuta cerita. Kayaknya Exmoke. We are one. Oke, thank you. Thank you.